Sudah ketemu? Dan satuannya sama. Sekarang kita bisa FK-nya sama dengan 37,8 dibagi dengan 10,9. Apa ini? 37,8 dibagi 10,9. 3,5, 3,47. 3,4. 3,47 lebih besar daripada 3, maka rencana fondasi tersebut aman. Nah, sangat mudah bisa kita selesaikan apabila fondasi tersebut tertumpu pada tanah lempung, gitu ya. Tadi ini dimensinya hampir sama dengan yang Meyerhof tadi. Saya hanya ngubah bebannya saja. Karena saya tahu kalau tanah lempung itu daya dukungnya lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang mengandung unsur pasir. Sehingga bebannya tadi dari 110 saya kurangi menjadi 50, gitu ya. Tetapi masih tetap aman dengan faktor keamanan sebesar 3,47. Nah, kalau tanah lempung ini saja aman, maka untuk soal yang kedua ini kita lebih optimis karena apa? Jenis tanahnya pasir. Pasir itu mempunyai kekuatan daya dukung vertikal yang lebih besar dibandingkan dengan tanah kohesif atau tanah lempung. Untuk itu kenapa lantai kerja itu selalu dilapisi pasir. Kalau Anda mau pasang paving itu selalu lantainya adalah tanah pasir. Semakin baik pasirnya dan semakin tebal pasirnya, maka kemampuan paving saudara untuk menerima beban dari atas yang digunakan untuk struktur jalan itu menjadi lebih kuat. Tetapi kalau Anda menggunakan tanah lempung atau tertumpu di atas tanah lempung, maka itu mempunyai resiko yang besar untuk terjadinya settlement atau penurunan yang besar. Kita jawab yang di sini. Nah, Anda lihat, kalau dia tanah lempung tidak ada unsur NG dan N gamma, ya. Tetapi kalau dia tanah pasir, maka E-nya yang 0. Jadi di sini karena dia tanahnya pasir, maka C-nya sama dengan 0. Kita tulis di sini mendekati 0 kalau dia murni. Maka rumusnya Q ultimate neto sama dengan QNG-nya 0, langsung P0 NG min 1. Nah, lalu ditambah 0,3 gamma B N gamma. 0,3 karena dia berbentuk lingkaran tangki, ya. Sedangkan B itu nanti akan sama dengan diameter. Kita anggap ini terjadi. Kalau dia terjadi, berapakah NG-nya, berapakah N gamma-nya? Kalau 20 derajat berapa? NG-nya 7,4. 7,4, lalu N gamma-nya 5 ya? Kalau saya yang kemarin ya? Iya, Pak, 5. Oke, di sini 7,4, lalu di sini 5,0. Lalu P0-nya berapa? P0-nya sudah dihitung, Mbak? Ini P0-nya. Bebas. P0 sama dengan 1,94 min 1 dikalikan dengan 2,4. Berapa ini? 0,94. 256. 2,256. 2,256. 2,26 ton per meter persegi. Oke. Sudah, kita tinggal masukkan Q ultimate neto sama dengan 2,26 dikalikan dengan NQ-nya 7,4 min 1 dikalikan dengan ditambah
0,3, gamanya rendah air, Terendam. gamma sat min gamma W ya. Ya, 1,94 min 1 kalikan dengan B-nya 2,2. 2,2, lalu N gamanya 5. Berapa ini? Lebih kecil kayaknya nih. 17,57, Pak. Wow. Apa yang salah ini? 17,57. 57. CNC P0NG 0,3. Yang salah ini. Kalau pasir sudut gesernya kecil, nggak mungkin dia pasir murni. Kalau dia pasir murni, tak ganti ini. 30 derajat lah. Nah, makanya V sama dengan 30 derajat. Oke. Ini sudah V paling minim ini. V 30 derajat, bila ini? RJG. NG-nya 22,5, Pak. NG-nya. Yes, terus N gamanya N gamanya berapa? 19,7. 19,7. 22,5, Ya. 19,7. 7. Berarti di sini 22,5, lalu di sini 19,7. Ya. Kira wes. Masuk akal kalau ini. $60 0,81. berapa? 60,81. Oh, betul toh? 60. Kira-kira 60,81 on per meter persegi itu ultimate neto. Lalu Q netonya sama dengan ini tadi. Oke. Q netonya sama dengan ini. 10,9. 10,9. Maka FK akan sama dengan 60,81 dibagi dengan 10,9. Kira-kira 5,58. 5,58 aman. Jadi kesimpulannya, untuk pasir nggak mungkin dia mempunyai sudut geser yang kecil kalau dia itu murni. Pasir itu akan mempunyai sudut geser yang kecil kalau dia itu bercampur dengan lanau maupun bercampur dengan tanah lempung. Sehingga di sini soal yang sebelah kanan, karena dia pasir murni, maka saya tidak bisa gunakan sudut gesernya 20 derajat, tetapi sudut gesernya menjadi 30 derajat. Bahkan ada pasir yang sudut gesernya 35, bahkan ada yang 40, itu untuk kondisi tanah pasir. Nah, dengan kondisi yang kira-kira menurut saya sepadan, setara ini, Anda bisa lihat faktor keamanan untuk tanah lempung murni itu hanya 3,47, ekivalen untuk kira-kira tanah itu berubah menjadi pasir dengan sudut geser yang menurut saya cukup tidak terlalu besar, maka dia sudah faktor keamanannya 5,58. Ini menunjukkan bahwa tanah pasir mempunyai daya dukung vertikal yang lebih tinggi dibandingkan tanah lempung. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Belum, Pak. Sudah bisa dicoret-coret ya di kertas saudara, walaupun nanti disempurnakan catatannya. Atau paling tidak, saya itu setiap kali ngajar itu seperti ini. Jadi kadang-kadang kakak kelas saudara itu punya catatan kuliah itu yang bagus misalnya. Putri-putri biasanya catatannya bagus yang duduk di depan kelas gitu biasanya. Anda kalau mau komparasi itu ya, silakan pinjam catatan kakak kelas yang sudah lulus atau yang sudah semester lanjut, sehingga catatannya yang bagus itu masih bisa bermanfaat, bisa Anda gunakan juga untuk belajar latihan soal. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, sedikit lagi saya berikan satu bentuk yang lain. Masih banyak variabilitas tentang
daya dukung tanah ini. Yaitu misalnya daya dukung tanah pada tanah berlapis, daya dukung tanah pada lereng, jadi tanah yang berbentuk lereng. Lalu daya dukung tanah untuk pondasi semi dalam atau pondasi medium. Misalnya sering kali kita mendengar istilah pondasi Strauss. Pondasi Strauss atau pondasi dianggap dalam, kurang dalam, dianggap dangkal tapi dia lebih dalam lagi. Misalnya pondasi sumuran yang kira-kira untuk konstruksi gedung yang medium, 3 lantai, 4 lantai, itu bisa jadi kita menggunakan pondasi sumuran yang medium tetapi menggunakan pendekatan pondasi dalam. Jadi masalah kita akan menjadi lebih luas. Ada pertanyaan? Permisi Bapak, Ya, ini contoh soal kedua, itu jenis fondasi itu jenis apa? Seperti apa? Format bentuknya? ya. Untuk contoh yang kedua ini, pondasinya berbentuk tangki atau bulat. Makanya saya pakai diameter ini. Istilah D kecil ini diameter. Kalau D besar itu kedalaman. Ya. Bebannya 50 ton, bentuknya tangki, maka koefisiennya adalah 0,3 di sini. Hanya saja topik ini adalah membedakan antara apabila pondasi ini tertumpu pada lempung murni dan apabila pondasi ini tertumpu pada pasir murni. Maka pertanyaannya, yang di sini hitunglah faktor keamanan terhadap daya dukung tanah apabila lapisan tanahnya lempung murni. Sedangkan ini hitunglah faktor keamanan terhadap daya dukung tanah jika jenis tanahnya berupa tanah pasir dengan gamasat yang berubah. Tentunya gamasatnya lempung dan gamasatnya pasir berubah. Maka saya sesuaikan gamasatnya pasir itu 2 ton per meter kubik, sedangkan sudut gesernya adalah 30 derajat. Kalau tanah pasir, C-nya 0. Kalau tanah lempung, sudut geser dalamnya yang 0. Jelas? Ya, terima kasih Kalau Bapak. dia clay, sudut geser dalamnya 0. Tapi kalau dia sand, kohesivitasnya akan 0. Ya. Inilah titik berat dari contoh soal yang kedua yang saya sampaikan ini. Makanya saya jadikan satu dalam satu papan, yang satu lapisan tanahnya kohesif, yang satu lapisan tanahnya unkohesif. Jelas ya? Ya, jelas. Terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Untuk metode Meyerhof tadi, kalau misalkan Meyerhof, kita aplikasikan dengan pengaplikasian jenis tanah lempung murni dan pasir murni itu, apa nanti sudut dengan apa tadi? Sudut sama pengaruh Ya, itu, koefisien tadi. pengaruhnya Yang itu, pertama pengaruh iya, koefisien Pak, itu juga kedalaman, yang kedua adalah koefisien bentuk pondasi, dan yang ketiga adalah koefisien kemiringan beban. Apakah juga dimasukkan di dalam hitungan ini? Ya, itu ya pertanyaannya. Ya, iya Pak. Kalau memang kita inginkan Meyerhof, jadi semua metode yang kita gunakan, pertama kali adalah metodenya siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu menggunakan Meyerhof, maka NC, NQ maupun N-gamanya menggunakan Meyerhof kalau itu pasir. Kalau itu lempung, tetap menggunakan Skempton. Ya. Jadi Skempton ini adalah spesifik untuk lapisan tanah lempung. Tentang faktor ini, SC, SQ, S-gamma, DC, DQ, D-gamma, IC, IV, I-gamma. Ini tetap, karena S ini istilahnya shape faktor. Apakah benar tulisan saya? Enggak tahu saya. Shape bentuk ini. Bahasa Inggris itu SHAP beneran. Shape faktor itu faktor bentuk ya. Ya Pak. Ya. Terus kalau D itu sebenarnya
kependekan daripada deep faktor. Deep faktor itu apa? Faktor kedalaman ya. Faktor kedalaman. Ya. Oke. Sedangkan I ini adalah inclinate load faktor. Load itu apa? Load ya. Load. Load faktor. Nah, jadi saya ngerti maksud bahasa Inggrisnya, tetapi saya kurang fasih untuk menyampaikannya gitu ya. Tapi kalau SC, SI, S gamma itu adalah shape faktor, faktor bentuk pondasi. DC, DG, D gamma itu adalah deep faktor, faktor kedalaman pondasi. Sedangkan IC, IG, I gamma adalah inclinate load faktor, faktor kemiringan beban. Kalau kasusnya seperti ini berarti IC, IG, I gamma nggak ada. Satu ya, karena dia vertikal loh. Lalu DC, DG, D gammanya kalau mau dihitung dengan Meyerhof harus dihitung. Sehingga di sini rumusnya bisa jadi P0 NG min 1 kalikan dengan SG, DG, IG. Nah, dan 0,3 gamma B N gamma, S gamma, D gamma, I gamma. Tetapi sudut geser dalamnya 30 derajat, bacanya tidak pakai terjadi, bacanya pakai Meyerhof. Jelas ya yang bertanya tadi? Kalau menggunakan metode Meyerhof gimana Pak? Ya sama saja, hanya saja semua komponen Meyerhof harus dimasukkan di dalam persamaan ini. Oke? Iya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Nah, ada lagi yang lain? Pak mau tanya Pak. Iya. Kan seumpama sudut alfa di Tenzaki sama Meyerhof ini kan sudah diketahui tabelnya. Terus seumpama sudut alfanya ini kita ambil 28. Bukan. Kita ambil sudut 7 semisal. Nah, itu kan Ya. Pakai interpolasi ya, Pak? Iya, betul. Nah, itu kan setiap anak metodenya interpolasi kan beda-beda. Seumpama interpolasinya seumpama ketemunya dari interpolasinya tersebut berbeda tapi DDT-nya sama-sama aman, apa boleh Pak? Ya, berarti interpolasi itu kan linear toh. Konsep aljabar linear. Kalau berbeda menurut Pak Hermawan itu hanya signifikansi angka di belakang koma. Nggak mungkin misalnya yang satu ketemu 22,5, yang satu ketemu 23, 24, mungkin. Yang mungkin adalah yang satu ketemu 22,5, anak yang lain ketemu 22,37, 22,46, 22,52. Nah, itu namanya signifikansi angka. Jelas ya? Ya, Pak. Iya. Kalau matematik dihitung interpolasi ya mesti sama dong, Mas. Ya? Mesti sama, hanya angka di belakang komanya atau signifikansi angkanya saja yang sedikit berbeda. Tapi bukan merubah angka pokoknya menurut saya. Baik, Pak. Jadi kalau tadi Anda tanya, Pak, kalau 17 derajat gimana? Ya, ini kan berada di antara 15 derajat dan berada di antara 20 derajat. Oh, gitu toh? Oke. Ya, tinggal kita interpolasikan kalau itu di sini 15 nilainya berapa, di sini 20 nilainya berapa, lebih tinggi. Nah, kan gini toh? Ya. 15 misalnya 10, 20 misalnya ketemu 18. Kalau di sini 17 derajat, ketemu berapa di sini? Nah, gitu aja toh. Nah, ini kan persamaan perbandingan aja. Ya. 18 dikurangi 10 dibagi 20 kurangi 15 sama dengan 17 dikurangi 15. Tanda tanya dikurangi 10 dibagi 17 kurangi 15. Hanya main perbandingan aja. Makanya latihan, semakin sering latihan, ngitung itu sudah nggak perlu buram, coret-coretan, langsung di kalkulator ngitung wes kulino ngitung interpolasi akan. Ya, bisa diterima? Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Ada lagi pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada, bisa saya hapus ya? Sama. Ya, Pak. Oke. Di sini adalah judulnya pendekatan formula fondasi dalam untuk rencana fondasi dangkal. Kok ada judul bab begini, pendekatan formula fondasi dalam untuk rencana fondasi dangkal. Ya, asik ini. Oke. Saya langsung teorinya masuk ke dalam kasus. Itu lebih enak. Contoh, enak langsung contoh. Rencana fondasi sumuran. Kedalamannya katakanlah 3,5 meter. Diameternya katakanlah kedalamannya 4 lah. 4,0 meter. Diameternya katakanlah 1,2 meter. Faktor keamanan yang diinginkan sama dengan 3. Lalu data lapisan tanah pakai berikut. Oke. Kita lihat fondasi sumuran. Ton. Ya, ini berarti kalau di sini 0,0, di sini min 4,0. Lalu di sini ya yang gampang aja 2 lah. Min 2,0. Berarti di sini ada gamma 1, katakanlah 1,6 ton per meter kubik. Di sini ada gamma sa sama dengan 1,9 ton per meter kubik. Lalu di sini ada C-nya sama dengan 2,8 ton per meter persegi. Lalu sudut gesernya adalah 23 derajat. Anda diminta adalah berapa beban yang mampu ditahan oleh rencana fondasi dengan pendekatan fondasi dalam. Nah, jadi saya enak aja buat soal itu. Ya. Tinggal jawabnya. Bisa dipahami ya? Ini fondasi sumuran ya. Kita menggunakan istilahnya fondasi dalam. Nah, nanti sekaligus kita sudah belajar tentang dukung tanah fondasi dalam. Rumus dasarnya itu seperti ini. Jawabnya saya tulis di sini, jawab. Q ultimate neto itu sama dengan QB ditambah dengan QS. Anda lihat sekarang, QB itu adalah daya dukung pada bagian ujung fondasi. Itu di sini QB itu. Ini QB. Nah, QB
B itu sebenarnya artinya base. Base itu artinya dasar. Ya. Jadi kalau istilah base itu QB. Sedangkan QS itu adalah friction nih, atau self remote friction. Itu di sini QS itu. Nah, arahnya semuanya ke atas. Maka bisa dikatakan apabila ada beban Q ton yang menahan beban Q itu adalah berapakah besarnya QB dan berapakah besarnya QS. Ada banyak masalah, ada banyak rumus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi di dalam materi pondasi dangkal ini kita menggunakan formulasi pondasi dalam untuk perencanaan pondasi dangkal. Jadi kaitannya sangat erat sekali. Jadi kita harus ngitung dulu dua-duanya, berapakah QB dan berapakah QS. Ya. Di mana di sini ada faktor friction. Ya, faktor friction misalnya di sini ketemunya 0,5. Friction itu adalah gaya gesek antara dinding pondasi dengan tanah. Buka tinta. Saya lanjutkan supaya cepat. QB-nya rumusnya adalah seperti ini. QB sama dengan CB kalikan NC, ya, ditambah dengan P0 NQ min 1 ditambah 0,3 gamma B N gamma. Nah, ini rumusnya. Ya. Sedangkan AB-nya AB sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Itu adalah luasan di dasar pondasi. Sedangkan QS itu akan sama dengan koefisien gesekan S ini dikalikan dengan AS-nya. Sedangkan AS itu adalah luasan selimut pondasi sumuran ini. AS-nya akan sama dengan I dikalikan diameter dikalikan dengan kedalamannya. Nah, ini rumusnya. Masih bisa diikuti? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Masih bisa, Pak. Sekarang Anda hitung dulu berapakah untuk V 23 derajat, berapakah NK, berapakah NQ, berapakah NK. Interpolasi ini. Interpolasi ini. Berapa? Sekaligus latihan interpolasi. Pakai tabel Meyerhof atau Patenberg? Terjadi aja. Oke. 20 17,7, 25 25,1. Kalau 23 kira-kira berapa? 24? Kira-kira 23,36 NC-nya. 23,4. Oke. Ya. 23,4. NC-nya kira-kira berapa? NC-nya 10? NC-nya 10 atau 11? 11,40. 11,4 C. 11,4. N gamanya berapa? N gamanya kira-kira? 8,6. Oke, 8,6. Oke. Jadi Anda sudah berlatih ya apabila sudut gesernya juga pecahan, ya Pak Hermawan nanti buat soal kan ya suka-suka saya kan gitu ya. Supaya nggak tinggal baca kan, oh anak ini perlu latihan interpolasi, ya. Mesti pecah-pecah lah nanti. Oke, P0-nya berapa? P0 sama dengan 1,6 kali 2.
1,6 kali 2 ditambah 1,9 min 1 kalikan 2. Bila 3,2 ditambah 0,99 kali 2, 1,8. 3,6 ditambah 1,8. 5. Berapa? 5. 5. Ini kan 3,2 Ya, ditambah 1,8. 5 ya? 5 ya, Pak. Ah, ayo 5 ton per meter. Oke, kita masukkan dulu, kita hitung QB-nya. Kita hitung QB-nya untuk ultimate ya. Di ultimate B itu sama dengan C-nya berapa? 2,8. NC-nya berapa? 23,4. Ditambah dengan P0-nya berapa? P0. 5. 5. NQ min 1-nya 10,4 ya. Ya. Sudah min 1. Ditambah dengan 0,3 koefisien untuk lingkaran. Gamanya terendam air ya. Gamma Z min gamma W ya. Iya. 0,9. Langsung saya tulis. D-nya adalah 1,2. Lalu N gamanya 8,6. Berapa ini? Berapa? (60 tambah 50 tambah 120,31, Pak. Oke. Saya tulis PU aja. PUB sama dengan 100 berapa? 120,31. 20,31 ton per meter persegi. Ya. Ini saya tulis PUB aja. Sehingga di sini QB-nya itu sama dengan PUB dikalikan dengan AB. Nah, berarti di sini 120,31 dikalikan dengan 1/4 pi D kuadrat. 1/4 3,14 kalikan 1,2 kuadrat. Berapa ini? Seratus tiga lima koma 135,998. 998. 135, 998, Pak. 99 ya. Ton. Karena di sini ton per meter persegi dikalikan meter persegi berapa? Ton. Ton. Yes, very good. Ketemu. Sedangkan QS-nya sama dengan FS kalikan AS. 0,5 kalikan dengan AS-nya adalah 3,14 dikalikan dengan I kalikan D kalikan kedalaman. Kedalamannya 4 meter. 4,0. Berapa ya? 6,28. 6,28. Sehingga di sini kemampuan totalnya adalah Q ultimate sama dengan QB ditambah QS berarti sama dengan 135,998 ditambah 6,28. Berapa ini? Ya, kurang 5 menit lagi. Ayo.
142,798. 142,798 ton. Oke, Anda lihat, Anda sudah mempunyai daya dukung sebesar 142,798. Ya. Lalu, apabila faktor keamanannya 3, berapakah beban? Nah, kita tinggal masukkan di sini. FK sama dengan Q ultimate netto dibagi dengan Q netto. Kalau hitunganmu itu benar, maka ya, Q nettonya akan sama dengan Q ultimate netto dibagi dengan FK. Berarti akan sama dengan 142,798 dibagi dengan 3. Berapa ini? 14 bagi 3. 11. Kameranya kurang ke bawah, Bu. Ya, Bisa. inilah suka dukanya online ya. Jadi setiap 40 menit harus masuk ulang gitu ya. Tidak apa-apa. Saya tinggal 5 sampai 10 menit aja. Saya tuntaskan yang tadi kita bahas, formulasi pondasi dalam untuk rencana pondasi dangkal. Kita sudah ketemu dari hasil perhitungan saudara tadi. Ini hit ultimate-nya adalah 142,79 ton. Kalau itu dibagi dengan faktor keamanannya, akan ketemu beban neto yang diizinkan pada pondasi ini. Berapa ini? 142 dibagi 3 itu. 47,3, Pak. 47,3 ton ya. Iya, Pak. Oke. 47,3 ton. Ya. Tentunya angka ini tingkat kebenarannya atau pertanggungjawaban formulasinya masih belum seideal. Saya hanya kasih angka-angka fiktif tadi, termasuk faktor gesekan ini, apakah 0,5 ini relevan dan lain-lain sebagainya. Tetapi paling tidak inilah proses pengerjaan seperti ini. Ya. Jadi mungkin C-nya yang terlalu kecil di sini. Karena di sini CNC, maka Pak, ini pondasinya menjadi 4 meter kok, daya dukungnya bebannya menjadi lebih kecil. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang memang kadang-kadang kalau saya buat soal tidak bisa underestimate, bisa overestimate. Ya, kalau underestimate itu terlalu rendah, kalau overestimate itu terlalu tinggi. Tapi yang saya tekankan adalah prosedur daripada penyelesaian ini. Jadi kalau pondasi dalam digunakan untuk pondasi dangkal, maka tetap kita hitung berapakah daya dukung ujungnya, tumpuan bawahnya, dan berapakah daya dukung frictionnya. Ya. Daya dukung ujungnya itu merupakan sama dengan persamaan terjadi, CNC, ya, dikalikan dengan ditambah dengan P0 min 1 ditambah dengan 0,3 gamma BN gamma yang sudah kita masukkan sebesar ini, ya, besar ini. Ya, mungkin sudut geser dalamnya kurang besar atau mungkin kohesivitasnya kurang besar sehingga beban yang terakumulasi yang masuk ke pondasi ini tidak terlalu kecil hasilnya. Baiklah, ada pertanyaan dari prosedur ini? Pak mau nanya, Pak. Dan kalau saya kirimkan contoh soal dan penyelesaiannya akan saya pilihkan data dan dimensi rencana pondasi yang sepadan sehingga nanti logis. Nah, kalau ini nggak logis menurut saya. Pondasinya lebih dalam kok bebannya lebih kecil. Nah, itu menjadi pertanyaan walaupun data-data tanahnya tak ganti, tak rubah. Baiklah, ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Nanya. Ya, silakan. Yang siapa dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Yang bagian yang QS itu, Pak. Iya.
Itu tadi DS itu adalah dukung ini, daya dukung friction sepanjang selimut pondasi. Kalau Anda menghitung selimut itu sama juga menghitung luas penampang tabung. Kalau ini lingkaran kan penampang tabung. Ya, Kalau Pak, Pi dikalikan masalahnya di situ enggak. kalau Pi dikalikan D itu apa? itu Pi dikalikan belum dengan dikali- diameter. Itu kan keliling loh. Iya. Ya. Sedangkan D ini adalah kedalaman. Jadi dia seperti keliling selongsong begini. Di Ya. perhitungan kita tadi Pak kekurangan diameternya, belum dikali diameter. Yang mana? Yang Yang GS. GS. -nya, Pak. Oh, very good, very good. AS-nya belum 0,5. dikali diameter. Harusnya dikali diameter. Kali 3,14 dikali Nah ini sudah 4,0. 1,2-nya belum. Itu kan kedalamannya, Pak. Diameternya 1,2-nya. 1,2 belum. Santai. Oke. Oh iya. Santai. Pi kalikan D kalikan D. Oh, terima kasih. Oke. 1,2-nya belum. Ya, Pak. sabar. 2,2 kalikan 4,0. Berapa ini? Lebih besar ini. 4. Berapa? Bentar. Ayo lo. 7,536. 7,536. 7,536. Berarti ini sedikit sekali pengaruhnya. Iya. 7,536 menjadi 143. 1,43 ya. Iya. 143,5. 144 lah. 142, 143 ya. Iya, Pak. 143,534. 43,534. 534. Tinggal berubah aja, tinggal masukkan di sini. Tidak terlalu signifikan pengaruhnya. 143,534 dibagi dengan 3. 47,8. Ya, 47,84. 45. 47,84 ton. Ya, hampir 50 ton, benar. Oke, hampir 50 ton. Karena sudah dikalikan luas penampangnya, maka dia satuannya ton. Kalau yang tadi kan satuannya masih ton per meter persegi ya. Jadi, oke. Sudah nggak ada yang salah menurut saya. 0,3 gamma B N gamma ya benar. CNC benar. P0 NG-1 yes. Oke. Ya sudah benar. Nah ini pendekatannya. Jadi kesimpulan akhirnya sebelum kita akhiri perkuliahan ini adalah yang pertama, apabila kita menggunakan metode yang berbeda, maka perangkatnya harus digunakan sesuai dengan metode itu. Jadi kalau Meyerhof ya kita gunakan grafik Meyerhof, kita gunakan tabel Meyerhof, dan kita gunakan persamaan Meyerhof. Yang kedua adalah jenis tanah yang berbeda akan memberikan formulasi yang berbeda dan analisa yang berbeda. Yang kontras tadi adalah apabila pondasi tertumpu pada tanah lempung murni dan pondasi itu tertumpu pada tanah pasir murni, maka formulasi yang umum akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi tanahnya. Sedangkan yang ketiga, kita bisa menggunakan persamaan pondasi dangkal, ya, digunakan untuk pondasi dalam atau formula pondasi dalam digunakan untuk menghitung perencanaan pondasi dangkal. Itulah 3 konten materi titik berat yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuh. Terus yang kedua, mudah-mudahan materi ini nanti bisa di-upload sehingga Anda bisa mengulang gitu ya, mengulang rekamannya, atau teman-teman saudara yang belum bisa menangkap dengan jelas karena satu dan lain hal, apakah jaringannya terganggu dan lain sebagainya, tetap bisa mengikuti materi saya dari hasil rekaman yang diupload oleh biasanya istri saya atau anak saya yang membantu ngupload rekaman itu. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk presensi, karena
aktivasi frekuensi sudah